warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya Rahmawati MPD dari SMA Negeri 1 Amuntai. Saya M. Nahdi Hafiji ST dari SMKN Negeri 2 Amuntai. Dan saya Raudaturida SPD dari SLB Negeri 1 Amuntai. Hari ini kami akan melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik yang secara bergantian akan melaksanakan berperan sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Nahdi. Waalaikumsalam Bu Rida. Ya, hari ini Pak Nahdi akan melaksanakan praktik coaching, betul? Ya betul Bu. Nah, jadi sebelum praktik coaching mungkin saya sebagai observer ada beberapa hal yang perlu didiskusikan sama Pak Nahdi sebelumnya. Oke. Jadi mungkin yang pertama itu kita akan berbicara tentang rubrik penilaian ya Pak Nahdi ya. Jadi yang pertama mungkin untuk rubrik penilaiannya, apakah nanti Pak Nahdi melakukan coaching sesuai dengan alur cerita. Dan yang kedua juga bagaimana nanti Bapak Nahdi sebagai coach menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Dan yang ketiga juga bagaimana nanti coaching bisa menggali potensi dirinya berdasarkan pertanyaan berbobot yang Pak Nahdi berikan. Itu ya Pak Nahdi ya? Iya. Ya. Dan jangan lupa juga tentang prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah itu tadi prinsip coaching yang harus diterapkan pada saat praktik coaching nanti. Nah kemudian untuk diskusi kedua, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Nahdi selaku coach. Ya. Nah, pertanyaan pertama itu mungkin kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan selama kegiatan coaching nanti, Pak? Oke Bu, baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi beberapa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya, Pak. Mungkin lebih spesifiknya ada apa lagi Pak yang ingin dikembangkan? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan mungkin kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu ya Pak, yang spesifik yang nanti mau dikembangkan ya Pak? Iya. Oke. Nah mungkin untuk pertanyaan terakhir, apa nih Pak indikator keberhasilan dalam Bapak menyatakan bahwa proses coaching itu sudah berhasil? Saya ingin coach saya sendiri yang menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi Bapak ingin coach tersebut nanti bisa menggali potensinya sendiri secara mandiri dan berdasarkan juga pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan nanti kepada coach. Begitulah Bu. Oke, demikian ya Pak. Mungkin Bapak setelah proses diskusi ini akan lebih terarah nanti kegiatan coachingnya, dan nanti juga saya akan mengamati bagaimana proses coachingnya, dan demikian kiranya Bapak bisa melakukan proses coaching sekarang. Oke, terima kasih Bu atas arahannya. Ya, tidak, sama-sama. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak Nahdi. Gimana kabarnya hari ini Bu Rahma? Sedikit flu aja Pak. Pak Nahdi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Enggak, Bu Rahma cepat sembuh ya dari flu-nya Bu ya. Amin. Makasih Pak Nahdi. Dengar-dengar Bu Rahma mau ada yang disampaikan nih atau yang diceritakan kepada saya. Iya, kalau Pak Nahdi ada waktu nih sebenarnya saya mau curhat nih sama Pak Nahdi. Adalah Bu waktu. Baiklah, ya kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Jadi apa nih yang Bu Rahma ingin ceritakan kepada saya Bu? Gini Pak Nahdi, jadi saya ini mau curhat tentang pembelajaran saya di kelas ya Pak Nahdi. Saya akan ngajar matematika nih. Nah, pada semester ini kan saya ini ngajar matematika lanjut nih di kelas 11. Jadi permasalahan saya ini di kelas 11 4 nih Pak Nahdi. Jadi ketika suatu metode itu berhasil saya laksanakan ya di kelas yang lain. Nah, di kelas 11 4 ini beda nih ceritanya. Jadi saya bikin kelas nih, bagaimana caranya untuk mengelola pembelajaran matematika ini di kelas 11 4 ini. Gitu Pak Nahdi.
Baik ya Bu ya, berarti kalau boleh saya garis bawahi ya Bu ya Rahma ya. Jadi permasalahan Bu Rahma ini adalah kesulitan untuk melakukan pembelajaran matematika di kelas 11.4 ya Iya, Bu ya. iya betul Pak Nadi, betul. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang Ibu ingin dapatkan dari? Gini Pak Nadi, yang jelas saya maunya perubahan ya Pak Nadi ya. Jadi saya maunya pembelajaran matematika ini disenangi lah oleh siswa kelas 11 ini. Demikian, maunya seperti itu. Jadi mereka itu happy lah, enjoy gitu ketika belajar matematika. Sehingga matematika itu image mereka tentang matematika sulit itu, nah itu dulu yang kita tangani nih. Hilang ya Bu ya. Iya, iya Pak. Gitu ya Bu ya. Gitu ya Bu ya. Berarti dari percakapan hari ini Ibu Rahma mengharapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira nih perubahan seperti apa yang Ibu harapkan? Saya ingin perubahan tuh dari segi sikapnya gitu Pak ya, perilakunya, ya mereka itu menyenangi matematika tadi kan. Kemudian saya juga tentu saja berharap agar penguasaan materi matematika kelas 11.4 ini menjadi lebih baik lah Pak daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Kalau boleh kita beri angka ya Bu ya. Kondisi ideal sebenarnya sekolah itu ada di angka 10 ya Bu ya. Iya Pak. Menurut Bu Rahma, kira-kira sekolah Ibu di posisi angka berapa ya Bu? Jadi kayaknya masih di angka 4 ini Pak. Oke, di angka 4. Kira-kira harapan Bu Rahma meningkatkannya sampai angka berapa ya Bu ya? Mungkin di angka 7 Pak. Karena kalau lebih tinggi lagi kayaknya sulit Pak, karena kemampuan awal ya, kesiapan belajar mereka juga masih rendah gitu Pak di kelas 11.4 ini. Jadi pengennya tuh dari angka 4 naik ke 7 Pak. angka 7. Ini 3 angka nih ya Bu ya. Iya, iya Pak, 3. Usaha apa saja yang dilakukan Bu Rahma untuk sampai ke angka 7 tersebut Bu? Saya ini memikirkan Pak ya, mau seperti apa. Jadi mungkin seperti ini Pak, supaya mereka enjoy, senang, happy ketika belajar matematika. Mungkin saya akan menyelipkan permainan-permainan Pak, permainan-permainan seperti ice breaking gitu Pak. Jadi mereka happy lah, gembira lah ketika belajar matematika. Jadi agar anak-anak kelas 11.4. 11.4 ya Bu ya senang belajar matematika ya Bu ya. Bu Rahma akan menyiapkan atau ice breaking ya Bu ya di kelas. Iya, ice breaking Pak. Adakah cara lain selain ice breaking tadi Bu Rahma untuk melakukan perubahan tersebut? Mungkin selain ice breaking Pak ya, saya berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak-anak 11.4 ini Pak. Jadi saya akan melihat kesiapan belajarnya, profil belajarnya, kemudian minat belajarnya. Jadi kayaknya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini Pak di kelas 11.4 ini. Ya, jadi selain melakukan permainan dan ice breaking tadi, Bu Rahma akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Iya, iya Pak. Nah, dari rencana-rencana Ibu tersebut memerlukan support atau dukungan nggak? Nah ya pastilah Pak. Untuk yang ice breaking itu kan kita mungkin perlu musik tuh Pak. Perlu musik, berarti kita perlu sound system, ada laptop, perlu jaringan wifi juga, perlu HP. Jadi saya ini harus koordinasi Pak, koordinasi dan kolaborasi dengan Wakasek Sarana Prasarana di sekolah saya. Jadi Bu Rahma memerlukan kolaborasi ya Bu ya, dukungan dari Wakasek Sarana Prasarana ya Bu ya. Ya, Pak. Habis itu kegiatan pembelajaran tersebut kira-kira kapan Bu Rahma untuk melakukannya? Secepatnya lah Pak, lebih cepat lebih baik. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi dari pembicaraan atau percakapan kita hari ini apa sih Bu Rahma yang dapatkan? Jadi dari pembicaraan saya dengan Pak Nahdi ini, alhamdulillah ya Pak Nahdi ya, saya memperoleh gambaran nih apa yang harus saya lakukan di kelas 11.4. Jadi yang pertama tadi saya menyelipkan permainan atau ice breaking di pembelajaran. Kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk mendukung itu saya harus koordinasi dan kolaborasi dengan Wakasek Satgas.
Mungkin demikian Pak Nahdi. Alhamdulillah, dari percakapan ini Bu Rahma sudah mendapat gambaran nih Iya Pak. bagaimana membuat perubahan agar pembelajaran matematika itu lebih menyenangkan dan membuat daya tarik siswa agar lebih semangat ya Bu ya dalam Iya belajar Bu betul ya, Pak, betul. khususnya murid-murid kelas 11 4 ya Bu ya. 11 4. Oke. Nanti saya tunggu ya Bu ya cerita-cerita dari Bu Rahma atau kabar baik tentang perubahan di sekolahnya dalam melakukan metode pembelajaran tadi. Apakah anaknya lebih semangat? Moga-moga lebih semangat Bu. Siap Pak, nanti disampaikan, dilaporkan kepada Pak Nahdi. Saya rasa percakapan kita hari ini ya Bu ya cukup sampai di sini ya Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu ke depannya bisa membuat siswa lebih senang belajar matematika ya Bu ya dengan Ibu mengadakan adanya melakukan perubahan tersebut ya. Semoga sukses dan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih banyak loh Pak Nahdi atas waktunya, sehingga saya merasa lega nih. Pak Nahdi mau mendengarkan cerita saya sehingga saya bisa memperoleh solusi nih Pak dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih Pak Nahdi. Sama-sama Bu. Nanti kalau Bu Rahma ada yang ingin diceritakan lagi, jangan sungkan-sungkan Bu menghubungi saya. Siap Pak Nahdi, siap. Semoga kita ya bisa ngobrol lah di lain waktu dan kesempatan ya Bu ya. Iya Pak. Ya Bu ya cukup sampai di sini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nahdi. Oke, baik Pak Nahdi. Tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching ya Pak? Alhamdulillah sudah saya melakukan kegiatan coaching. Berjalan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Jadi tadi saya juga sudah mengamati selaku saya sebagai observer kegiatan Bapak coaching tadi. Nah setelah ini kita mungkin akan melakukan diskusi lagi terkait kegiatan yang telah Bapak laksanakan. Mungkin pertanyaan pertama itu bagaimana nih Pak Bapak menilai diri sendiri tadi tentang Bapak melakukan kegiatan coaching tadi seperti apa? Untuk menilai diri sendiri terkait kegiatan coaching tadi ya Bu ya, menurut saya sudah melaksanakan alur cerita ya Bu ya, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, menanyakan identifikasi masalah Bu ya, menanyakan rencana aksi, dan juga menanyakan komitmen atau tanggung jawab ya Bu. Seperti itu ya Bu. Baik Pak Nahdi, berarti alur cerita yang selama ini juga sudah terpenuhi Bapak. Oke, baik Pak. Jadi Bapak juga sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita ya Pak? Ya Bu, menurut saya seperti itu sih. Nah, jadi kalau boleh saya memaparkan pengamatan saya tadi terhadap kegiatan coaching tadi, mohon izin ya Pak. Silakan Bu. Oke. Jadi menurut pengamatan saya sebagai observer, Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi dengan alur cerita, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab berupa komitmen yang akan dilaksanakan oleh coaching. Dan juga tadi selain itu Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Selain itu juga coaching juga bisa menggali potensi dirinya atau menemukan solusi masalahnya terhadap pertanyaan yang telah Bapak lontarkan tadi atau pertanyaan yang telah Bapak ajukan tadi kepada coaching, sehingga coaching juga bisa menemukan solusi atau gambaran mengenai permasalahan yang dia alami sekarang. Dan juga kegiatan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching yang telah kita sampaikan di pada pra supervisi. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua, bagaimana menurut Bapak setelah mendengar pendapat saya terkait kegiatan coaching yang saya pribadi merasa senang ya Bu ya, dan terkejut karena dari apa yang Ibu paparkan terkait hasil pengamatan Ibu terhadap kegiatan coaching saya tadi ya Bu ya.
Saya ternyata hasilnya alhamdulillah bagus Bu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Padahal saya merasa masih belum maksimal dalam melakukan coaching tadi Bu, dan masih banyak yang harus saya pelajari dan saya tingkatkan, khususnya bagaimana menjadi seorang coaching lah maksudnya, atau ya begitulah Bu. Oke. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, apa nih Pak rencana Bapak selanjutnya atau tindak lanjut dari coaching yang telah Bapak lakukan tadi? Dari hasil coaching tadi ya Bu ya, saya merasa masih belum maksimal. Saya harus lebih banyak belajar lagi ya Bu ya. Terus menggali bagaimana sih menjadi coach yang baik, serta menggunakan alur tirta dan prinsip coaching tersebut Bu, sehingga saya bisa memberikan ide-ide terhadap coach ya Bu ya, dan coach bisa menemukan sendiri tentang permasalahan-permasalahan dan bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Baik, Pak Nahdi. Jadi rencananya Bapak Nahdi akan terus melakukan latihan sebagai coach, dan juga diharapkan nanti Pak Nahdi juga bisa membantu coaching menemukan solusi-solusinya ya Pak. Oke. Nah, mungkin dari percakapan ini saya kira cukup ya Pak. Saya sebagai observer juga sangat berterima kasih juga kepada Bapak karena telah melakukan coaching dengan baik, dan selanjutnya mungkin diharapkan coachingnya bisa lebih baik lagi dan bermanfaat untuk rekan-rekan sejawatnya. Mungkin itu saja Pak Nahdi. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu atas saran dan masukan Ibu. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Bu Ida nih hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah masih banyak sehatnya Bu. Perlu aja sedikit. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini Bu Ida mau melakukan praktek coaching Bu ya, dengan rekan sejawat Ibu. Ya. Ya, jadi saya sebagai observer Bu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Jadi yang pertama, diskusi pertama Bu ya, yaitu tentang rubrik penilaian. Ya. Jadi nanti ketika Ibu melakukan praktek coaching, saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee gitu ya, berdasarkan rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaiannya adalah pertama, nanti apakah percakapan Ibu selama coaching itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach nanti ya menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Demikian Bu ya. Kemudian juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, itu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Demikian ya Bu Ida ya. Kemudian untuk diskusi yang kedua, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nih kepada Bu Ida. Jadi pertanyaan pertama nih, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan ketika proses coaching ini Ibu? Ya, baik Bu Rahma. Nanti pada proses coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Ya, jadi ada 3 kompetensi Bu ya. Jadi mendengarkan aktif tadi, kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Mungkin ada kompetensi yang spesifik Bu, dari yang 3 ini yang mana yang lebih utama nih, yang khusus Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Mungkin kalau lebih spesifiknya, saya ingin mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin Bu. Ya. Oke. Lanjut Bu ya, pertanyaan kedua. Indikator nih Bu ya, indikator keberhasilan proses coaching ini seperti apa ini Bu? Bagi saya mungkin indikator keberhasilannya ketika coachee bisa menemukan potensi dirinya secara mandiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada coaching. Oh, jadi nanti
intinya nanti coach bisa mengembangkan potensi dirinya Bu ya, bisa menemukan masalah-masalahnya. Mungkin itu Bu ya pertanyaan yang ingin saya tanyakan sebelum proses coaching. Jadi silahkan Ibu melakukan proses coaching. Jadi akan saya amati. Mungkin demikian Bu ya pembicaraan kita untuk yang pra observasi ini. Terima kasih Bu Rida. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Nahdi. Waalaikumsalam Bu Rodatul. Bagaimana kabarnya Pak Nahdi? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Dengar-dengar Pak Nahdi ada yang mau diceritakan nih sama saya. Iya nih Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Kira-kira apa yang mau Pak Nahdi sampaikan? Kita ngobrolnya santai aja ya Pak Nahdi ya. Jadi Bu, begini Bu, terkait rekan-rekan guru di sekolah saya ya Bu ya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Menyampaikan materi dalam pembelajaran itu masih menggunakan metode yang lama Bu, konvensional, selalu monoton, ceramah. Sekarang kan dengan adanya perubahan zaman kan zaman sudah ya teknologinya sudah berkembang pesat ya Bu. Guru-guru di sekolah saya tuh masih menggunakan metode konvensional tadi ya Bu, masih ceramah. Menurut saya itu kurang variatif Bu. Gimana menurut Bu? Jadi kalau boleh saya menggarisbawahi masalah Pak Nahdi ini mungkin tentang penyampaian materi ya Pak yang lebih bervariatif, betul Pak? Oke Bu. Nah, betul ya Pak tadi ya Pak, tentang penyampaian materi yang lebih bervariatif, betul Pak? Oke, betul Bu. Nah Pak, sebelumnya kira-kira dari perbincangan kita hari ini Bapak mau mendapatkan apa? Dari percakapan hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya Bu, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut ya Bu. Baik, berarti Pak Nahdi mengharapkan adanya perubahan dalam penyampaian materi ya Pak. Nah, baik Pak Nahdi, berbicara tentang perubahan ya Pak. Perubahan seperti apa yang Pak Nahdi inginkan terjadi pada saat penyampaian materi? Saya ingin adanya perubahan metode ya Bu ya, metode penyampaian pembelajaran seperti ya dengan menggunakan aplikasi ya. Sekarang kan rame nih dengan aplikasi kuis, habis itu ya ada pakai metode PowerPoint atau Canva yang dulunya kan guru-guru di sana banyak masih menggunakan metode ceramah aja ya Bu. Baik ya Pak, jadi intinya itu Pak Nahdi ingin adanya pembelajaran atau penyampaian materi yang lebih bervariatif ya Pak ya. Oke. Ya. Nah ini Pak, kalau boleh saya kasih angka. Kalau idealnya kita biasanya angka ideal itu 10 ya Pak. Nah kira-kira kalau Pak Nahdi meletakkan angka pada saat penyampaian materi ini sudah di angka berapa? Sepertinya sekolah saya masih di level 5 ya Bu ya. Karena di sekolah saya lebih banyak guru-guru yang senior Bu. Jadi level 5 ya Pak? Oke, masih level 5. Nah kira-kira Pak Nahdi ingin menaikkan ke angka berapa Pak? Dari angka 5 tadi? Mungkin kalaunya bisa ya Bu ya, saya tingkatkan ke level 7 ya Bu. Karena kalau untuk level yang lebih jauh agak sulit Bu, mengingat guru-guru di sekolah saya masih banyak yang senior. Juga untuk melakukan perubahannya itu tidak segampang itu Bu. Baik, level 7 ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, untuk mencapai level 7 tadi, apa yang akan Pak Nahdi lakukan terhadap rekan-rekan guru atau rekan sejawat untuk melaksanakan perubahan yang Pak Nahdi inginkan tadi? Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana atau tindakan saya yang akan saya lakukan. Tapi ada beberapa mungkin kegiatan yang akan saya lakukan seperti mentoring atau pendampingan individu ya Bu ya. Ya secara face to face lah antara rekan guru ya Bu. Baik, berarti Pak Nahdi ingin melakukan mentoring atau juga pendampingan individu terhadap rekan-rekan guru ya Pak. Nah mungkin selain itu nih Pak, adakah alternatif lain yang Bapak ingin lakukan?
selain mentoring ya Bu ya, cuma saya harus berkonsultasi dulu nih sama kepala sekolah. Ini sama lokasi kurikulum mungkin, atau saya ingin membuat suatu kegiatan sejenis workshop ya Bu ya. Cuma membuat kegiatan sejenis workshop itu memerlukan biaya dan waktu dan mencari ya narasumber yang lebih tepat ya Bu. Berarti kalau saya menangkap dari sini ada dua pilihan ya Pak. Yang pertama itu pilihannya mentoring, dan yang kedua mungkin workshop. Nah, dari yang kedua ini kira-kira yang mana yang menurut Bapak mudah dilakukan kepada rekan-rekan guru di sekolah Bapak? Sepertinya mentoring aja ya Bu ya. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop tadi memerlukan biaya sama waktu yang cukup lama. Jadi intinya Bapak sudah memilih kegiatan mentoring ya Pak? Nah, dari kegiatan mentoring ini nih, kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakannya? Mungkin dalam waktu dekat Bu. Dan saya akan meminta bantuan ya sama guru-guru atau rekan yang ahli di bidang IT ya Bu ya, untuk menggunakan pembelajaran yang bervariatif kepada rekan-rekan guru, khususnya pada guru-guru yang agak senior ya Bu ya. Baik, berarti Bapak akan melaksanakan secepatnya ya Pak? Insya Allah Bu, minggu depan mungkin saya akan sudah melakukan. Saya akan berkoordinasi dulu dan berkolaborasi. Baik Pak Nahdi, jadi Bapak sudah memilih kegiatan mentoring ya Pak? Nah, kira-kira kapan nih Pak Nahdi mau melaksanakan kegiatan tersebut? Insya Allah secepatnya Bu ya, minggu depan mungkin. Insya Allah saya akan melakukan mentoring. Habis itu saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut Ibu. Jadi nanti selain melaksanakan kegiatan tersebut, Bapak juga melakukan kolaborasi ya Pak dengan rekan-rekan sejawat. Baik Pak Nahdi, mungkin apa nih yang bisa Bapak dapatkan setelah percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana caranya adanya kegiatan mentoring, dibantu juga dengan guru rekan-rekan guru ya Bu ya di sekolah ya, yang memiliki keahlian di bidang IT khususnya. Mungkin saya minta bantu sama Pak Rizky ya, atau Ibu Rizky, kan kami sana tuh sama ngaran Pak Rizky sama Bu Rizky, keduanya kan ahli IT kan. Mungkin saya minta bantuan sama mereka untuk membuat media pembelajaran agar lebih bervariatif. Jadi intinya dari percakapan kita hari ini, Pak Nahdi mendapatkan gambaran atau solusi-solusi ya Pak mengenai bagaimana cara penyampaian materi yang bervariatif, gitu ya Pak. Nah, mungkin pembicaraan kita sampai di sini ya Pak. Kalau mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nanti, atau yang ingin diceritakan lagi nanti bisa nanti kita bicara lagi Pak. Ibu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi ya teman-teman sejawat saya dan membuat perubahan di sekolah saya. Alhamdulillah gitu Pak, kalau misalnya percakapan ini dapat bermanfaat untuk proses pembelajaran ke depannya nanti. Mungkin itu ya Pak, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Ida sudah melakukan kegiatan coaching tadi ya kepada rekan sejawat Ibu. Jadi percakapan kita ini sebagai lanjutan dari proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya diskusikan gitu ya sama Ibu. Jadi yang pertama ya, bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu terkait kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan? Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Dan menurut saya tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan melakukan alur tilta, di mana di sana juga dilakukan adanya tujuan, adanya identifikasi,
rencana aksi, dan serta tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana-rencana tersebut. Iya, jadi menurut Ibu ya, alur cerita tadi sudah terpenuhi Ibu ya dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Baik Ibu, selanjutnya saya akan memaparkan ya Bu ya hasil observasi saya tadi ya dari proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi ini Bu ya, dari yang saya amati tadi ya sebagai observer, menurut saya proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik Bu ya. Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur cerita, jadi ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab Bu ya. Kemudian dari sisi coachingnya juga sudah bisa menemukan sendiri Bu ya, menggunakan potensi dirinya sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tadi. Kemudian kegiatan coaching tadi juga Ibu sudah melaksanakan sesuai prinsip coaching ya yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Iya Bu ya, bagus sekali. Bagaimana menurut Ibu nih setelah mendengar pendapat saya tentang kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Jadi menurut saya pribadi, saya merasa senang ya Bu, dan jujur itu di luar ekspektasi saya. Saya juga merasa masih adanya kurang dalam saat proses coaching tadi, dan mungkin juga perlu latihan dan sebagainya lagi. Tapi melihat dan mendengar apa yang Ibu katakan tadi, alhamdulillah itu cukup membuat saya merasa senang. Iya. Oke, sekarang pertanyaan lanjutan Bu ya. Kira-kira rencana tindak lanjut dari kegiatan coaching tadi apa Bu? Untuk rencana dan tindak lanjutnya, mungkin saya akan terus berlatih menjadi coach yang sesuai dengan prinsip coaching seperti apa, dan juga saya berlatih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot agar coachingnya juga bisa menemukan sendiri secara mandiri solusi-solusi yang dihadapinya terhadap permasalahan-permasalahannya itu. Jadi rencana tindak lanjutnya tadi Ibu akan berlatih lagi Bu ya untuk menjadi supaya bisa menjadi seorang coach yang lebih baik lagi sehingga bisa membantu coach untuk menemukan permasalahan-permasalahannya. Mungkin demikian Bu ya percakapan kita kali ini. Semoga Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ke depannya. Iya. Terima kasih Bu Rida. Sama-sama Bu Rahma. Terima kasih atas masukan dan sarannya juga dari Iya. Assalamualaikum Bu Rahma. Waalaikumsalam Pak Nade. Gimana kabarnya hari ini Bu Rahman? Alhamdulillah Pak, cuma sedikit flu aja ini. Pak Nade gimana, sehat? Sehat. Enggak, Bu Rahma cepat sembuh ya Bu ya. Ya, amin. Saya rencananya hari ini Bu Rahma mau melakukan latihan coach ya Bu? Iya Pak, saya akan melakukan praktek coaching dengan rekan sejawat saya. Sebelum melakukan praktek coach ada beberapa rubrik penilaian ya Bu ya. Ya, Pak. Seperti apakah ada sesuai dengan jalur cerita. Oke. Bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Habis itu dan juga bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Ya, baik Pak. Tapi jangan lupa juga ya Bu, menyesuaikan dengan prinsip coachingnya tersebut, yaitu ada 3 ya Bu ya, kalau nggak salah ada kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi dari coach tersebut. Siap Pak, siap. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada kegiatan coaching tersebut Bu? Jadi pada kegiatan coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya, yaitu pada kehadiran penuh gitu Pak ya. Kemudian mendengarkan aktif, juga pada kompetensi untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach. Demikian Pak Nadi. Habis itu kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dalam melakukan coaching tersebut Bu?
Mungkin secara spesifik saya ingin mengembangkan di mendengarkan aktif Pak, sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Habis itu indikator bagaimana yang diinginkan dalam proses coaching tersebut. Ya, tentunya harapan saya gitu Pak ya, nantinya coach tersebut dapat menemukan solusinya sendiri. Kemudian juga dapat menentukan langkah-langkah apa nih dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berarti intinya coach tersebut bisa melakukan pemecahannya Iya. secara tersendiri ya. Bu, Betul, ya? betul Pak Nadi. Oke. Nah, mungkin sekian dari dari saya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Nadi. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Ida kabarnya, sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Ibu Rahma sendiri bagaimana? Aman Bu, sedikit flu aja. Dengar-dengar Bu Ida ada yang mau diceritakan ya kepada saya. Apa nih Bu? Iya nih Bu, jadi kalau memang Bu Rahma punya waktu, saya ada sedikit yang mau diceritakan kepada Ibu. Ada Bu. Jadi apa tadi Bu yang mau diceritakan nih? Gini Bu, mungkin terkait kondisi di kelas saya mungkin ya Bu. Jadi setahu Bu Rahma juga saya punya 4 murid kan ya Bu. Nah 4 orang murid ini bermasalah, 2 orang diantaranya itu bermasalah pada kehadirannya di dalam kelas. Jadi keaktifannya lah gitu ya Bu. Jadi hanya 2 orang yang selama ini aktif masuk ke sekolah. 2 orang lainnya ini tidak aktif atau tanpa kabar lah gitu Bu. Kenapa sampai sekarang itu tidak ada masuk ke sekolah. Jadi kalau boleh saya ambil benang merahnya Bu ya. Jadi masalah Bu Ida ini masalah tentang keaktifan siswanya hadir ke sekolah Bu ya. Iya Bu Rahma, betul sekali. Jadi dari percakapan kita ini apa nih yang ingin Bu Ida dapatkan? Tentunya dari percakapan ini saya ingin nantinya menemukan solusi bagaimana agar siswa ini dapat berhadir ke sekolah, dan tentunya juga saya ingin siswa ini yang meskipun 2 orang siswa ini tidak hadir tetap menerima proses pembelajaran dengan baik. Jadi Ibu ini ingin menemukan solusi Bu ya, dari yang tidak aktif hadirnya itu bisa lebih aktif gitu Bu ya. Mungkin bisa lebih detail gitu diceritakan perubahan atau solusi seperti apa nih yang ingin Ibu harapkan? Tentunya kalau berbicara perubahan, tentunya saya ingin yang tadinya tidak aktif menjadi aktif gitu. Iya. Terus misalnya nih Bu ya, kalau misalnya kondisi dia ya, kita kasih skala nilai 10 nih ya. Nah menurut Bu Ida ini, kondisi kelas Bu Ida ini di angka berapa Bu Ida? Kalau sekarang sih mungkin masih 5 ya Bu. 5 Bu ya. Iya. Nah dari ini Bu Ida mau meningkatkan gitu ya. Maunya Bu Ida di angka berapa nih dari angka 5 ini? Mungkin 8 ya Bu. Saya juga tidak banyak berekspektasi terlalu tinggi, karena mungkin juga ada kondisi-kondisi yang membuat siswa tidak memungkinkan hadir ke sekolah setiap hari. Jadi dari angka 5 ke angka 8 Bu ya, ada 3 angka ini Bu ya. Nah dari sini untuk mencapai nih, untuk mengubah angka 5 menjadi angka 8 ini, kira-kira apa nih usaha yang bisa dilakukan oleh Bu Ida? Kalau usaha, mungkin pertama komunikasi sama orang tua mungkin ya Bu. Dengan adanya komunikasi orang tua, mungkin saya bisa mengetahui penyebabnya. Apa nih sebenarnya yang terjadi, kenapa siswa sampai tidak hadir ke sekolah begitu lama. Jadi komunikasi dengan orang tua Bu ya. Nah selain komunikasi dengan orang tua, apakah mungkin ada alternatif lain Bu? Kalau alternatif lain, mungkin saya akan memberikan pembelajaran secara daring kepada siswa yang tidak aktif tadi. Karena meskipun mereka tidak aktif, saya ingin mereka tetap menerima pembelajaran meskipun melalui daring. Jadi selain komunikasi dengan orang tua, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran daring Bu ya bagi siswa yang tidak bisa hadir nih, begitu ya Bu Ida ya. Nah jadi untuk melaksanakan Ibu ya yang ingin Ibu lakukan tadi, kira-kira Ibu memerlukan dukungan atau perlu bantuan dari orang lain mungkin Ibu?
Kalau dukungan tentu ya Bu, apalagi mungkin pihak sekolah, karena saya berharap adanya mungkin semacam mobil antar jemput gitu Bu, karena kalau memang kondisi siswanya tidak memungkinkan hadir ke sekolah, entah itu karena jarak yang jauh, entah itu tidak ada yang mengantar dan sebagainya, saya ingin adanya penjemputan kepada anak-anak yang tidak bisa hadir ke sekolah. Oh, jadi untuk merealisasikan Bu ya, yang ingin Ibu lakukan tadi, Ibu memerlukan dukungan dari ya sarana prasarana Bu ya, dari sekolah. Ya bagus sekali Bu Ida, usaha untuk mengubah itu ya. Nah sekarang, nah dari pembicaraan kita ini, apa nih yang Bu Ida dapatkan? Ya jelas yang saya dapatkan solusi ya Bu. Saya jadi menemukan solusi apa yang harus saya kerjakan untuk melakukan perubahan itu. Iya Bu, sudah mendapatkan gambaran Bu ya. Nah kemudian saya ingin kapan nih jika Bu Ida akan melaksanakan nih? Kalau lebih cepat lebih baik ya Bu sebenarnya, karena kalau makin lambat siswanya juga akan makin lambat mendapatkan pembelajaran di sekolah. Iya, lebih cepat lebih baik ya Bu Ida. Alhamdulillah ya Bu Ida. Bu Ida sudah mendapatkan gambaran nih apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ya keaktifan kehadiran siswa tadi Bu ya, dengan komunikasi dengan orang tua, kemudian pembelajaran daring, dan juga memerlukan support support dari sekolah Bu ya, dari pihak sekolah. Mungkin demikian ya Bu Ida, bincang kita kali ini. Nanti saya tunggu ini progresnya nih dari Bu Ida nih setelah melaksanakan gimana. Saya tunggu ceritanya loh Bu. Iya, siap Bu. Nanti Iya. saya kabarkan lagi setelah saya melakukan rencana-rencana saya tadi. Dan kalau ada yang mau dicurhatkan kapan-kapan, jangan sungkan-sungkan Bu untuk menghubungi saya. Siap. Iya. Demikian ya Bu Ida ya. Ya, Bu Rahma. Terima kasih banyak Bu Rahma. Dengan ini semua keluh kesah saya, semua kekhawatiran saya bisa terungkapkan gitu Bu, karena sudah menceritakan ini sama Bu Rahma. Terima kasih banyak. Iya, alhamdulillah sama-sama Bu Ida. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya Bu ya, gini ya Bu ya. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Jadi setelah Ibu melaksanakan coaching, mungkin kita ada diskusi sedikit ya Bu ya, bagaimana setelah pasca observasi ya Bu ya. Ya Pak. Setelah saya mengamati Ibu melakukan coaching, saya ada sedikit pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Pertanyaan pertama begini Bu ya, bagaimana Ibu menilai performa diri Ibu sendiri terkait kompetensi coaching yang sudah Ibu lakukan? Menurut saya ketika proses coaching tadi saya sudah melakukan alutita Pak. Jadi sudah ada tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga ada rencana aksi, kemudian juga ada tanggung jawab nih untuk menggali komitmen dari si coach tersebut. Baik Bu, menurut Ibu alur cerita sudah terpenuhi dan kegiatan coaching Ibu sudah dilakukan ya Bu ya? Ya Pak. Dari Ibu melakukan coaching tadi, boleh saya memaparkan hasil ya Bu ya, dari pengamatan saya. Dari yang saya amati tadi, menurut saya Bu ya, sebagai observer ya Bu, proses coaching antara Ibu Rahmawati dan Ibu Raudatur tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Proses alur ceritanya juga terlaksana dan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi kepada coachnya, sehingga Ibu Rida sebagai coach bisa menentukan solusi atau memecahkan masalah dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu Raudatur Rida tadi ya Bu ya. Iya Pak. Jadi Ibu sebagai coach bisa memaksimalkan potensi coaching tadi, dan juga kegiatan coaching tadi
sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu ya. Hmm. Jadi saya ada pertanyaan lanjutan nih Bu. Bagaimana menurut Ibu setelah mendengar pendapat saya terkait kegiatan coaching tadi setelah Ibu melakukannya Bu? Jadi saya merasa terkejut nih Pak, sekali senang juga, ternyata menurut Bapak hasilnya cukup baik Pak ya. Walaupun saya merasa saya belum maksimal tadi Pak ketika proses coaching tadi. Baik, jadi rencana tindak lanjut Ibu nih gimana nantinya setelah latihan menjadi seorang coach ya Bu ya, sehingga Ibu membantu coachingnya menentukan pemecahan masalah dari yang dihadapi Ibu Raudatur tadi. Jadi tindak lanjutnya gimana Ibu selanjutnya? Ya pada intinya saya harus berlatih lagi nih Pak untuk menjadi coach yang baik sehingga bisa membantu coach nantinya lebih maksimal lah dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya Bu ya percakapan kita masalah pasca observasi tadi ya Bu ya. Semoga untuk berikutnya Ibu bisa menjadi coaching yang lebih baik Amin. Terima kasih dan banyak loh Pak terus Nahdi. belajar lagi ya Bu ya. Iya Pak Nahdi. Dan ya bisa membantu nantinya bisa membantu rekan-rekan sejawatnya lah untuk menyelesaikan masalah dan bisa mereka sendiri yang mencari masalah dan mereka sendiri yang menyelesaikannya Bu ya. Iya. Ya, sampai di sini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nahdi.